2020, kami dari Direktorat Polair Polda Kalbar akan melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem, yang mana kasus ini sudah kami rilis sebelumnya, yaitu penangkapan pengiriman telur penyu pada tanggal 29 Juni 2020 dari Tambelan, Kepulauan Riau yang dibawa ke Pontianak, yang mana kasus ini diamankan, barang bukti ini diamankan di Pelabuhan Bikora. Untuk kasus ini sudah tinggal menunggu pelaksanaan pemusnahan. Sudah kami koordinasikan dengan jaksa penuntut umum juga. Jadi setelah pemusnahan mungkin akan segera dilaksanakan tahap. Kenapa ini dimusnahkan? Kemarin kan ada wacana akan diselamatkan itu. Jadi dari Balai Konservasi kemarin, rencana ini akan dilakukan budidaya kembali yang bisa diselamatkan dari hasil pelaksanaan tersebut. Dari rentan waktu yang dilakukan konservasi terkait barang bukti ini, ternyata barang bukti ini tidak dapat diselamatkan karena sudah melalui perjalanan jauh, terjadi guncangan dan lain-lain, faktor alam juga, sehingga telur ini tidak dapat dikembangbiakan atau ditetaskan. Untuk kasus telur penyu ini yang dikirim dari Kepulauan Riau ke Kalimantan Barat, jumlah barang bukti yang kita musnahkan dan yang kita sita adalah 9.310 butir. Dan saat ini kita musnahkan barang bukti ini, semuanya sudah dilaksanakan pemeriksaan oleh ahli, dan untuk berkas perkara mungkin segera mungkin diselesaikan dan dilimpahkan ke jaksa. Bang, untuk penyu-penyu ini memang tidak bisa terselamatkan lagi, Bang? Sudah dari Badan Konservasi termasuk lembaga terkait sudah melakukan konservasi, karena dari awal juga setelah kami lakukan penangkapan, setelah melakukan penghitungan barang bukti, langsung didampingi oleh ahli yang terkait dengan konservasi barang bukti telur ini. Dari hasil konservasi ini menyatakan bahwa tidak dapat diselamatkan karena kondisi dari telur ini sendiri sudah tidak sempurna. Bang, pelaku ini memang tunggal, Bang? Pelaku saat ini tunggal dan dia rencana mau memasarkan di sini sendiri. Seringnya, Bang? Kalau pengakuan masih baru pertama kali, dan dari hasil pemeriksaan kami, kenapa bisa membawa sebanyak ini, ternyata barang ini udah ditimbun beberapa lama karena situasi COVID, tidak ada perjalanan kapal, sehingga baru kali ini sempat dibawa ke Pontianak. Akhirnya barang ini sudah dikumpul sama dia. Untuk dari dulu sampai saat ini termasuk ke depannya, kita dari Direktorat Polair sudah berkolaborasi dengan instansi terkait, baik dari rekan-rekan PSDKP,
dari BKSDA saling memberikan informasi dan menyupport setiap pelanggaran tindak pidana, terutama yang terkait dengan salah satunya telur penyu. Pengakuan tersangka bang dijual berapa di sini dan ngambil di sana berapa sih? Kalau pasaran di Pontianak ini sekitar Rp4.000 per butir, sedangkan di Tambelan sana menurut tersangka dibeli Rp500. Sehingga yang menjadi salah satu penghasilan yang cukup buat para pelaku spekulan sehingga melakukan tindak pidana serupa. Bang, berdasarkan pengakuan tersangka ataupun dari pemeriksaan ahli, untuk penyu ini penyu jenis apa bang? Kalau penyunya nanti silahkan ke KSDA karena dari jenis-jenisnya beliau yang melakukan pemeriksaan. Ini marak enggak, bukan hanya di yang saat ini lah, bukan saat ini gitu. Ancaman populasi penyu di Kalbar sebenarnya sudah kita pantau ya, apalagi kita tahu bahwa semua rata-rata di 2019 sampai 2020 itu semua telur penyu berasal dari Tambelan. Jadi kita sudah berkoordinasi juga melalui BKSDA Riau untuk melakukan antisipasi upaya penyelamatan terhadap satwa penyu tersebut. Kita tahu BKSDA Kalbar mempunyai Suaka penyu itu ada di TWA Tanjung Belimbing, itu ada di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Di situ kita punya suaka yang memang untuk tempat melestarikan penyu, di mana ada penetasan sampai acara pelepas liaran. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan, kita sudah melakukan beberapa sosialisasi, apalagi bulan-bulan ini adalah bulan-bulannya marak-maraknya telur penyu bertelur, jadi banyak di pasaran. Teman-teman dari seksi wilayah sendiri yang memang UPT dari PKSDA Kalbar saat ini sedang melakukan kegiatan beberapa patroli di pasar-pasar, terutama yang di daerah-daerah Singkawang ke Sambas. Kita tahu di situ ada banyaknya nelayan yang berasal dari Kepulauan Riau yang membawa telur penyu. Itu sebenarnya juga harus kita antisipasi. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi kita sudah sosialisasi, udah melakukan juga sosialisasi langsung ke masyarakat. Sebenarnya apa arti pentingnya penyu itu sudah juga kita lakukan, kita gandeng juga masyarakat terutama yang di sekitar pesisir Paloh untuk melakukan pelestarian terhadap penyu. Kalau dari sebaran tuh yang di Paloh dengan di Natuna itu penyu apa ya? Kalau banyak penyu jenis penyu sisik ya, kalau yang ini ya, kalau yang tangkapannya ini dari 2019 kemarin itu kebanyakan penyu sisik. Untuk tingkat ancaman kepunahan penyu sisik pak? Statusnya kalau tingkat ancaman kepunahannya saya rasa memang sudah mulai berkurang ya, karena apalagi kita tahu sendiri ketika penyu melakukan aktivitas bertelur naik ke daratan kan itu susah. Nah 2019 aja sudah sampai dengan 10.000 itu ilegal perdagangan telur penyu. Kita bisa hitung sendiri berapa populasi sebenarnya yang tersisa antara penyu sisik. Kita kan di Paloh itu saja kita sudah melepas liarkan sekitar 3.000 penyu untuk ke laut setelah kita lakukan kegiatan di suaka penyu.